Halo, di video ini aku akan menjelaskan alur kerja dari program data mahasiswa yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, di sini aku akan fokus ke bagaimana setiap metode itu bekerja, mulai dari menambahkan data, mencari data, menampilkan data, sampai dengan menghapus data mahasiswa. Nah, supaya lebih mudah untuk dipahami, di sini akan dijelaskan menggunakan flowchart. Nah, pertama kita lihat dulu gambaran umum dari programnya. Nah, jadi di bagian paling atas ini adalah program data mahasiswa. Di dalam program data mahasiswa ini terdapat kelas student yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa seperti nama dan juga NIM. Lalu, ada yang namanya student registry yang berfungsi untuk mengatur semua data mahasiswa. Nah, di dalam student registry ini terdapat beberapa metode seperti add student, itu untuk menambahkan data, find by name dan find by name untuk mencari data, list all untuk menampilkan data, dan remove student untuk menghapus data. Jadi singkatnya, student ini untuk menyimpan data, sedangkan student registry ini untuk mengatur datanya. Selanjutnya, kita masuk ke alur add student. Nah, di sini, saat kita ingin menambahkan data mahasiswa, program itu akan mengecek dulu apakah arraynya sudah penuh atau belum. Nah, kalau misalkan pas sudah dicek ternyata arraynya sudah penuh, program ini tidak bisa langsung untuk menambahkan data. Jadi dia akan membuat array baru yang ukurannya itu lebih besar daripada array sebelumnya. Lalu, menyalin semua data lama ke array yang baru atau resize array. Nah, setelah disalin datanya, setelah itu barulah data mahasiswa yang baru itu ditambahkan. Nah, tapi kalau misalkan ternyata arraynya itu belum penuh, program itu bisa langsung menambahkan data tanpa perlu melakukan resize array terlebih dahulu. Nah, jadi walaupun di sini tuh ada dua kondisi, ujungnya itu tetap sama, yaitu data ditambahkan ke dalam array. Nah, terakhir, nilai size ini akan bertambah 1 karena jumlah data mahasiswa pun ikut bertambah. Sekarang, kita lihat proses pencarian data, baik berdasarkan NIM maupun berdasarkan nama. Nah, pertama, program akan mulai dari data yang pertama dengan mengatur I sama dengan 0. Lalu, program akan mengecek apakah masih ada data yang bisa diperiksa atau belum. Nah, kalau misalkan ternyata semua data itu sudah dicek dan tidak ada yang cocok, maka program akan menampilkan bahwa data tidak ditemukan dan prosesnya akan berakhir. Tapi, ternyata kalau misalkan masih ada data, program akan mengecek apakah data tersebut cocok atau tidak dengan yang dicari. Nah, kalau misalkan data tersebut cocok dengan apa yang dicari, maka data akan langsung ditampilkan dan proses pencarian akan selesai. Tapi ternyata kalau misalkan setelah data itu dicek, ternyata tidak ada yang cocok datanya, maka program akan lanjut ke data berikutnya dengan menambah nilai I++. Dan dia akan balik lagi ke yang mencari data tersebut. Nah, proses ini akan terus berulang sampai dengan data ditemukan atau sampai semua data selesai dicek. Nah, di bagian ini adalah alur dari metode list all yang digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa. Pertama, program dimulai dari start, lalu akan mengecek apakah size itu sama dengan 0, yang artinya apakah data itu masih kosong atau tidak. Jika size sama dengan 0, artinya belum ada data yang tersimpan.
maka program akan menampilkan bahwa data masih kosong dan proses tersebut akan langsung selesai. Namun, jika size itu tidak sama dengan 0, artinya sudah ada data yang tersimpan, maka program akan melakukan perulangan. Nah, perulangan ini dimulai dari I sama dengan 0 sampai I kurang dari size atau sampai data yang terakhir. Di setiap perulangan, program akan menampilkan data mahasiswa satu per satu berdasarkan indeks I. Nah, proses ini akan terus berjalan sampai semua data selesai ditampilkan. Lalu, program tersebut akan berakhir jika sudah ditampilkan semuanya. Di bagian ini adalah alur dari metode remove student yang digunakan untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan name. Nah, pertama, program ini dimulai dari start, lalu mengecek apakah size itu sama dengan 0 atau bukan. Nah, yang artinya, apakah data masih kosong atau tidak. Di sini ada dua kemungkinan antara ya atau tidak. Nah, jika size itu sama dengan 0, artinya belum ada data yang tersimpan. Maka program akan menampilkan bahwa data tersebut masih kosong dan proses tersebut akan berlangsung selesai. Namun, jika data itu tidak kosong, program akan melakukan pencarian data dengan perulangan atau loop. Jika data itu ditemukan, maka data tersebut itu akan dihapus. Nah, proses penghapusannya itu dilakukan dengan menggeser data ke sebelah kiri, lalu nilai size itu akan dikurangi 1. Setelah itu, program akan menampilkan bahwa data itu berhasil dihapus dan proses akan selesai. Namun, jika data tersebut belum ditemukan, program akan lanjut ke data berikutnya dengan melakukan perulangan kembali atau dia melakukan looping. Nah, proses ini akan terus berulang-ulang sampai data ditemukan atau semua data itu sudah dicek satu persatu. Nah, jika seluruh data sudah dicek dan tidak ditemukan, maka program akan menampilkan bahwa data itu tidak ditemukan dan proses akan berakhir. Sekian video kali ini, selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya.